Berjumpa kembali dengan radio kita. Pada video kali ini, kami akan membawakan sebuah cerita, kisah dari seorang perempuan bernama Malinda. Sebelum kita mulai membacakan ceritanya, silakan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel kita ini agar bisa semakin berkembang untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan kisah-kisah kehidupan yang dialami oleh banyak orang di lingkungan kita. Oke, kawan-kawan, kita mulai ceritanya dari sini. Namaku Malinda. Aku adalah ibu dari 3 orang anak. Semuanya perempuan. Dan suamiku adalah seorang pegawai di salah satu BUMN yang berbeda pulau dengan tempat tinggal kami. Biasanya suamiku pulang setiap 2 pekan. Suatu ketika entah persoalan apa, aku juga tidak mengerti. Ada PHK besar-besaran di tempatnya bekerja. Dan suamiku adalah salah seorang yang terkena PHK waktu itu. Bagiku, ada keberuntungan lain. Sekarang suamiku lebih banyak di rumah dan selalu bersamaku serta anak-anakku. 2 bulan sudah berlalu sejak PHK itu. Kalau dari sisi keuangan, kami belum merasakan dampaknya. Karena selama suamiku bekerja, kami rajin menabung. Uang tabungan pun masih cukup untuk membiayai kami sekeluarga. Namun sebagai seorang istri, aku harus berpikir lebih maju. Saatnya aku untuk berbuat yang terbaik bagi keluargaku. Aku bukanlah wanita tanpa keterampilan. Dulu, aku sekolah di jurusan administrasi perkantoran. Namun karena permintaan suamiku ketika awal menikah dulu untuk tidak bekerja, aku pun akhirnya hanya menjadi ibu rumah tangga, merawat anak-anakku, buah cinta kami yang sangat kucintai. Demi membantu keuangan keluarga, aku pun minta izin pada suamiku untuk mencari pekerjaan yang sesuai keahlianku. Dan suamiku mengizinkannya dengan syarat, pekerjaan yang nantinya kudapatkan tidak membuatku sibuk di luar rumah seharian penuh. Aku pun mengiyakan dan mulai bertanya-tanya sana-sini tentang peluang kerja. Seorang teman lama yang kuhubungi melalui WA mengabariku bahwa sebuah perusahaan yang bergerak di bidang properti sedang membutuhkan tenaga administrasi. Nah, tentunya ini cocok dengan latar belakang pendidikanku. Berbekal petunjuk temanku itu, aku pun melayangkan surat lamaran ke alamat yang diberikannya. Lebih kurang 1 minggu kemudian, aku mendapat panggilan untuk tes wawancara. Dengan minta restu dari suamiku dan doa dari anak-anakku, aku pun mantapkan hati untuk berangkat wawancara tersebut. Sesuai waktu yang ditentukan, sampailah aku di kantor perusahaan itu. Ternyata itu adalah perusahaan properti yang sangat besar. Cabangnya ada di banyak kota, dan perumahan-perumahan yang dibangunnya adalah perumahan elit. Ada beberapa orang calon karyawan yang juga dites bersamaku saat itu. Di antara mereka, akulah yang paling tua. Rata-rata mereka adalah fresh graduate yang belum memiliki pengalaman kerja. Kalau urusan tampilan, mereka pada oke semua. Tapi jelas saja aku tidak kalah. Walaupun aku sudah tidak bisa dikatakan anak muda lagi seperti mereka, tapi tampilanku kuyakini tidak kurang. Wajahku menarik, kulit putih, dan semua yang ada padaku dijamin tidak mengecewakan. Setelah selesai tes wawancara itu, besoknya aku mendapat panggilan lagi untuk datang ke kantor. Dan tak disangka akulah yang diterima bekerja. Tapi ada yang membuatku heran. Aku tidak ditempatkan sesuai dengan lowongan pekerjaan yang aku lamar. Mbak Malinda, Anda tidak ditempatkan di bagian administrasi sesuai lowongan yang ada. Untuk lowongan itu sudah ada 2 orang peserta tes kemarin yang mengisinya, kata kepala bagian personalia saat menerimaku di ruangannya. Lalu saya ditempatkan di bagian apa, Mbak? Tanyaku. Aku berpikir bagian apapun yang menjadi peluangku akan aku terima. Mbak Malinda diminta direktur untuk menjadi sekretaris pribadinya, katanya kepadaku. Aku pun kaget. Tiba-tiba aku ditempatkan untuk mendampingi direktur pemasaran perusahaan besar tersebut. Tapi jelas, dalam hati aku sangat bersyukur karena bisa bekerja demi keluarga.
Mulailah aku bekerja sebagai seorang sekretaris pribadi direktur. Namanya Pak Joko. Orangnya gagah dan masih muda, umurnya sekitar 40 tahun. Darinya aku banyak belajar tentang pemasaran properti. Aku yang selalu ingin belajar dengan cepat bisa menyerap setiap pengalaman yang diberikannya padaku. Sebagai seorang sekretaris pribadi, tentunya aku juga harus selalu berada bersama Pak Joko. Kemanapun dia dalam jam kerja, aku pasti ada di sana. Tentunya dengan tampilan yang juga harus serasi dengannya. Aku selalu memakai blazer dengan hem putih yang ada kembangnya, dilengkapi dengan rok selutut dengan warna senada. Penampilanku yang seperti itu sempat dikomentari oleh Direktur Personalia. Nah gitu, serasi banget dengan Pak Direktur. Tapi sepertinya lebih cocok kalau sekalian mendampingi hidup beliau, candanya. Aku hanya tersenyum tanpa berpikir yang aneh-aneh. Walaupun aku juga sempat mikir sih, Pak Joko itu masih bujangan atau sudah menikah. Tapi aku tidak berani bertanya. Awal-awal aku bekerja itu, aku selalu pulang tepat waktu. Namun karena akhir-akhir ini banyak tugas mendampingi Pak Joko, aku pun meminta izin ke suamiku untuk pulang telat. Dan pada suatu hari, Pak Joko memintaku untuk menemaninya bertemu klien. Waktunya juga sudah di luar jam kerja, tapi karena ingin menunjukkan profesionalitas, aku pun menuruti permintaannya. Kami bertemu dengan klien itu sekitar pukul 7 malam di lobi sebuah hotel. Dan pembicaraan Pak Joko kucatat seluruhnya. Hingga pukul 9 malam, Pak Joko dan si klien masih membicarakan proyek baru yang akan dibangun di daerah kami. Aku pun mengirim pesan ke suamiku agar tidak khawatir, dan malam itu akhirnya aku sampai di rumah sekitar pukul 11. Namun ada sesuatu yang membuatku merasa janggal. Di mobil saat mengantar pulang, bukan supir yang mengantarku, tapi langsung diantar Pak Joko. Selama di perjalanan pulang, Pak Joko sering melirikku dan mengajak bercanda ke arah yang sangat pribadi. Aku tentu saja melayani pembicaraannya dengan sopan. Sesekali Pak Joko menepuk pundakku dan meletakkan tangannya di belakang leherku. Besok ada meeting lagi seperti tadi. Jangan terlambat ya Lin, katanya. Iya Pak, jawabku. Dan besoknya di lobi hotel yang sama aku sudah menunggu Pak Joko. Tak lama kemudian, Pak Joko mengirim pesan padaku untuk datang ke kamarnya di hotel itu. Aku pun langsung menuju room yang disebutkannya. Aku mengetuk pintu, dan dari dalam terdengar suara Pak Joko mempersilahkanku masuk. Kayaknya nggak jadi deh kalau kliennya datang hari ini. Kita di sini dulu deh. Kamu temenin saya ya, Lin. Pak Joko pun meraih pundakku menuju kursi yang ada di situ. Saat aku duduk, tanpa kuduga Pak Joko menciumku tepat di bibir. Aku terkejut. Lin, aku butuh kamu malam ini. Tanpa menunggu jawabanku, tangan Pak Joko langsung bergerilya dan terjadilah semuanya. Aku yang selama ini tidak pernah melakukannya dengan orang lain, akhirnya menjalaninya dengan Pak Joko. Semuanya terasa seperti bulan madu. Malam itu hingga pukul 11 berulang kali Pak Joko melakukannya, dan aku juga menikmatinya. Setelah kejadian itu, aku pun sering pulang telat. Kadang kami melakukannya di ruangan Pak Joko atau di ruangan kerjaku. Pernah juga di dalam mobil saat hujan deras. Hingga semua ini kutulis, aku masih menjalaninya bersama direkturku yang gagah itu. Oke kawan-kawan, itu tadi ceritanya dari seorang perempuan yang harus menjalani hidup karena membutuhkan pekerjaan demi membantu keluarga. Semoga hal-hal negatif yang terjadi pada tokoh di cerita ini tidak terjadi pada kita dan keluarga kita dan orang-orang terdekat di sekitar kita. Semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada cerita ini kita ambil hikmahnya dan semoga kita diberi kesempatan untuk menjadi orang-orang pribadi-pribadi yang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel kita ini dan tetap semangat.